Guys, menyeruaknya kasus kekerasan belakangan ini salah satu sebabnya menurut saya adalah tidak digantinya Kapolri. Kita lihat misalkan dari kasus Kapolres Metro dilaporkan Oktober, muter-muter mengumpulkan alat bukti kayak semua orang di depan televisi itu orang bodoh. Kita ini orang pinter, ada yang doktornya itu dari luar negeri, dokter pidananya. Ya, jangan ngomong kayak anak baru belajar. Kemudian bagaimana rekayasa dari Kapolres Tabes Semarang yang untuk membela anak buahnya Robik, dimunculkan cerita sudah memegang alat bukti. Itu semua sudah settingan dan itu penipuan serta penyebaran hoax karena muncul kegegeran di mana-mana. Dua Kapolres itu mestinya dicopot itu, Kapolres Tabes Semarang dan Kapolres Metro Jakarta Timur. Kemudian kita lihat yang terbaru bagaimana Polda menetapkan seorang sopir mobil online sebagai tersangka dari peristiwa penculikan dan pembunuhan ya terhadap sopir angkutan barang. Ternyata dia sebagai saksi malah dinyatakan sebagai tersangka juga. Nah, logika hukumnya kalau si sopir online ini mengetahui diajak, dia ini kan memang pekerjaannya menerima pemberitahuan orang untuk menggunakan jasanya. Ada nanti saya ajak membunuh. Nah, kalau ada kata-kata itu, dia layak dijadikan tersangka. Kemudian juga bagaimana kasus penganiayaan Dr. Koas Lutfi ya oleh keluarga besar orang kaya ya. Anehnya justru Lutfi dijatuhi sanksi juga, dinonaktifkan. Kemudian yang aneh, kenapa tersangkanya hanya sopir? Logika hukumnya, sopir itu datang pasti diperintah majikan, suruh datang ke situ. Masa ada peristiwa seperti itu tersangkanya cuman sopir dan minta maafnya belakangan? Nggak lucu. Ini semua terjadi karena menurut saya muaranya Sigit tidak tegas. Sigit ini melampaui 4 atau bahkan 5 letting ya istilahnya polisi begitu, sehingga dia tidak berani, sama Sambo aja tidak berani. Kalau bukan viral, Sigit tidak akan pernah menindak kasus ini. Karena Sigit juga terima laporan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat saat itu dan semua yang pada saat itu terlibat tidak semuanya dicopot. Beberapa malah naik pangkat sudah menjadi bintang. Jadi guys, titik lemah kesewenang-wenangan polisi merajalela di mana-mana ini karena ketidaktegasan Kapolri. Kalau dia tegas, dia mesti tidak akan menjadikan anak buahnya sewenang-wenang seperti ini. Kemudian yang kedua, Anda harus ingat, ini ada kesalahan tata negara di mana Sigit itu mestinya diberhentikan dulu, baru kemudian dia angkat. Nggak bisa, dia tidak pernah diberhentikan, tiba-tiba dia jadi Kapolri lagi. Anda mesti ingat, Yusril ini ada di pemerintahnya Prabowo ya. Jadi mestinya Prabowo mencontoh Yusril bahwa berakhirnya jabatan Jaksa Agung waktu itu Indarman Supanji, dan karena dia masuk tidak diberhentikan di kabinet baru, maka Yusril gak mau diperiksa. Saya sama berpendapat di dalam kesempatan ini, mestinya karena itu jabatan politik, Kapolri itu seperti Jaksa Agung jabatan politik, harus dicopot dulu baru diangkat. Nah, ini tidak pernah diberhentikan sebagai Kapolri di era Jokowi, tiba-tiba dia masuk kabinet sebagai Kapolri baru. Nggak benar secara tata negara, punya implikasi hukum. Semua yang dilakukan, tindakan yang dilakukan Sigit ini melanggar hukum. Begitu guys, jadilah orang cerdas, orang pemberani karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Merdeka!